Baik, pemirsa, kita sampai pada akhir obrolan pagi kita bersama dengan eh, tema kita ya. Tema kita pagi ini pengawasan Inspektorat Daerah NTT terhadap penanganan bantuan dampak sosial akibat COVID-19 bersama dengan Bapak Cornelius Herewila juga masih bersama dengan kami pemirsa pada Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bapak Fredrik Christian Kanunu STMH, Inspektur Pembantu Wilayah 2 pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya juga kita harapkan juga supaya ini tidak berlalu begitu saja. Ya, berkaitan dengan penanganan COVID tentu butuh pendampingan, pengawasan, dan yang paling inti ini kerjasama dari kita semua, dari semua pihak. Nah, di akhir dari jumpa kita di obrolan pagi ini, silakan Pak Cornelius. Tentunya banyak harapan yang mau disampaikan juga, pekerjaan juga dari Dinas Sosial dalam penanganan COVID-19 ini. Ya, terima kasih Pak David. Berkaitan dengan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami sangat mengharapkan dukungan, bantuan dan partisipasi pimpinan daerah dan seluruh jajaran di tingkat kabupaten kota. Karena tidak mungkin provinsi berjalan sendiri, karena bantuan sasaran ini ada di kabupaten kota. Dan keterbatasan dalam berbagai daya dukung, sumber daya tentu ini menjadi perhatian bersama, sehingga dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, dan seluruh jajaran, terutama pihak dinas ini, teman-teman dari Dinas Sosial Kabupaten Kota ini sangat kami butuhkan untuk proses kelancaran dan percepatan penyaluran bantuan yang saat ini sudah kita sampai pada tahap akhir. Khusus untuk yang PHK sudah berjalan dan akan mengakhiri, hanya berkaitan dengan tadi data penyampaian data BNBA yang valid untuk kita proses tindak lanjut. Karena ini selain beras, ini kan ada uang yang dimana teman-teman dari Bank NTT kan harus masuk data yang valid baru bisa menindaklanjuti proses tindak lanjut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ini ya memang yang paling utama, bahwa dalam mengerjakan atau melaksanakan bantuan sosial ini ya paling utama mari kita bekerja dengan hati, melihat juga dengan hati, dan menyikapi juga dengan hati. Jangan kita dalam posisi untuk menjustifikasi persoalan ada pada satu sisi dan mempersalahkan hanya satu pihak. Kita lihat ini pekerjaan kolektif, tanggung jawab juga kolektif, karena dampak sosial baik buruk daripada suatu pelaksanaan program kegiatan pemerintah tentu tidak bisa hanya dialami oleh satu pihak, tapi semua kelompok komponen masyarakat mulai dan pemerintah juga itu kena imbas. Makanya saya bilang mari kita melihat mengerjakan sesuatu itu dengan pendekatan-pendekatan ya apa yang kita kehendaki orang terbuat kepada kita, mari kita melakukan demikian kepada orang lain. Baik, Gitu. Oke, silakan Pak Edi. Baik, kami selaku aparat pengawas internal pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya akan mengkawal semua pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bantuan sosial dan bantuan-bantuan lainnya terkait dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi harapan kami juga supaya apa yang menjadi catatan daripada aparat pengawas itu kami akan mengkawal seoptimal mungkin untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaian persoalan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan pemerintah terkait penanganan COVID-19 ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan. Terus yang kedua,
saya juga menaruh harapan besar kepada anggota masyarakat atau kelompok masyarakat penerima manfaat yang telah memperoleh bantuan dari pemerintah. Manfaatkanlah bantuan itu sebaik-baik mungkin, sehingga memberikan daya ungkit atau memberikan leverage kepada penerima manfaat supaya bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk bantuan yang didapatkan itu tidak mubazir atau tidak sia-sia. Dan yang terakhir, kita tetap melakukan tugas kita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sinergi, koordinasi akan tetap kita lakukan dengan dinas sosial dan dinas-dinas lain sebagai pengelola dana penanggulangan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terus yang paling penting, kita tetap berharap bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di NTT, tetap cepat berlalu, sehingga kita boleh melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Dan sebagai aparat pengawas pemerintah juga, kami juga selalu mendukung semua program-program kerja pemerintah, baik itu penanganan COVID maupun program-program lain. Pada kesempatan ini juga saya boleh menyampaikan, kita akan mendukung semampu kita lakukan, dan kita berharap akan mendapatkan hasil yang baik dan hasil yang menyenangkan untuk kita, dan semuanya tentu untuk keutuhan dan dalam rangka kita mendukung program NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Demikian Pak David. Baik, terima kasih Pak Freddy Christian Konunu, STMH, Inspektur Pembantu Wilayah 2 pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan tadi ada Bapak Stefanus Hala, STMM, Inspektur Pembantu Wilayah 3 pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan juga terima kasih Bapak Insinyur Cornelius Herewila, Kabid Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah bersama kami di obrolan pagi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua berkaitan dengan informasi yang sudah disampaikan oleh para narasumber dalam mengatasi COVID-19 ini. Dan ini dibutuhkan kerjasama dari kita semua. Perhatian dari pemerintah tidak pernah putus untuk masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu yang selalu diutamakan, dan banyak bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Nah, pertanyaan sederhana untuk kita semua, di saat kita bepergian untuk mengambil bantuan, sudahkah kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Nah, itu pertanyaan untuk memutus mata rantai COVID-19. Saya David Paikol, sampai jumpa.